Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Triwulandri Chandra dengan MC 24012111087 dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas terkait micro teaching biologi perikanan dengan tema yaitu reproduksi ikan. Jadi di dalam reproduksi ikan itu terdapat aspek-aspek penting seperti tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, dan fekunditas. Menurut Effendi, tingkat kematangan gonad merupakan tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Penentuan IKG dan TKG merupakan bagian terpenting dari konsep biologi perikanan. Informasi ini berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan, dan dalam suatu siklus. Penentuan tingkat pematangan gonad dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara morfologis dan secara histologis. Secara morfologis yaitu dengan berdasarkan ukuran dari gonad yang diamati secara visual, misal dari ukuran gonadnya dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Metode ini cukup cepat dan dapat menghemat waktu, namun kelemahannya yaitu ketelitiannya yang rendah. Lalu secara histologis, pengamatan dengan cara ini yaitu melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Metode ini banyak dipakai oleh ikan yang gonadnya lebih kecil dan mikroskopis. Metode ini memiliki ketelitian yang tepat namun memerlukan waktu yang lebih lama. Lalu beberapa faktor yang mempengaruhi saat pertama kali ikan matang gonad antara lain seperti perbedaan spesies, umur, ukuran, dan sifat fisiologis individu. Sedangkan faktor luar yang mempengaruhi adalah suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan perairan. Fekunditas sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fekunditas mutlak, fekunditas nisbi, dan fekunditas total. Fekunditas mutlak merupakan jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Sedangkan fekunditas nisbi adalah jumlah telur yang persatuan berat atau panjang. Lalu fekunditas total adalah fekunditas telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya, mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir. Fekunditas ikan perairan tawar jauh lebih rendah daripada fekunditas ikan laut atau ikan yang bermigrasi. Menurut Nikolsky, fekunditas ikan berhubungan erat dengan lingkungannya, karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan berat tumbuhan ikan, sedangkan berat dan panjang secara langsung berhubungan dengan fekunditas. Pada prosedur kerja pada praktikum hari ini, terdapat 3 metode, yaitu metode kerja gravimetri, metode kerja volumetri, dan metode kerja gabungan. Metode kerja gravimetri, hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat gonad total, kemudian mengambil sebanyak 5 bagian sebagai gonad contoh, lalu menimbang gonad contoh dan menghitung jumlah telur yang ada pada gonad contoh tersebut. Yang kedua itu metode kerja volumetri. Metode ini dilakukan dengan mengukur volumenya dengan memasukkan ke dalam gonad gelas ukur, kemudian mengambil sebagian gonad sebagai contoh, lalu mengukur kembali gonad contoh tersebut. Terakhir, menghitung jumlah telur satu persatu dari gonad contoh yang telah diukur volumenya. Lalu yang terakhir yaitu ada metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari 2 metode sebelumnya. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat total gonad yang sudah matang. Selanjutnya akan dihitung. Kemudian mengambil 5 bagian telur contoh secara acak dari satu gonad yang akan diamati, lalu menimbang seluruh gonad contoh tersebut. Setelah itu, menghitung volume gonad contoh, lalu mengencerkan gonad dengan hingga 10 cc dari mengambil sebanyak 1 ml dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian menghitung telur yang ada pada 1 ml tersebut. Setelah itu fekunditas dapat dihitung.
Terakhir, mengambil telur contoh dari ikan yang akan diukur diameter telurnya. Setelah selesai, masukkan kembali ke dalam botol sampel dan tuang formalin ke dalam botolnya kembali. Setelah itu beri label dan simpan di tempat yang aman. Sekian dari saya, terima kasih.